Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi jemaat GPDI Bahu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai saat ini, semua karena berkat Tuhan, semua karena penyertaan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terlebih pada hari ini sebagai warga gereja GPDI, kita bersyukur kita boleh merayakan hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus. Oleh sebab itu pagi hari ini, mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau minta biar Allah Roh Kudus senantiasa penuhi kita. Karena dengan kuasa Roh Kudus, kita dapat menjalani kehidupan kita di tengah dunia yang semakin sulit ini. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita akan buka ibadah ini dengan doa. Kita mau katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami pada hari ini. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadi. Katakan ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita mau angkat pujian ini dari awal sambil jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami pagi ini Tuhan, penuhi kami. Haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah kami Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku Tuhan, jelikanku, jamalah ku rindu. Mari jemaat Tuhan, katakan ku sembah kudus, sembah yes Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada di sini Tuhan. Kau siap mengurapi kami. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan ku sembah, haleluya. Kami menyembah-Mu bagimu Tuhan, bagimu
Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, dan terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya di pagi hari ini Tuhan, ketika hati kami rindu untuk memuji memuliakan namamu, maka Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Roh Kudus-Mu ada di rumah kami Tuhan saat ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu memuji memuliakan namamu. Kami rindu menyenangkan Kau oleh setiap pujian kami pada pagi hari ini. Ambil alih tempat kami Tuhan, ambil alih rumah kami Roh Kudus. Kami luaskan Roh-Mu berkarya Tuhan mulai saat ini dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang ambil alih, Kau yang beracara Tuhan, Kau yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap tinggal berdiri jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saat ini kita bersyukur, kita merayakan hari Pantekosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita akan masih menyembah Tuhan. Walaupun kita ibadah di rumah, tapi mari kita belajar untuk menghormati kehadiran Roh Kudus. Walaupun hanya di rumah, tetapi ada Roh Kudus dalam peribadatan kita pada pagi hari ini. Kita mau merasakan kuasa Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu. Kami menghormati kehadiran-Mu Roh Kudus di rumah kami pagi ini. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Mari jemaat Tuhan lagi dengan lembut katakan ku rasakan. Ku rasakan, yes Tuhan. Kami merasakan jamahan-Mu pagi ini Roh Kudus. Oh Yesus. Kami rasakan kuasa-Mu, rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan, mari jemaat Tuhan, buka hatimu pagi ini, katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini dan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Lagi kita mau mengatakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu. Kami rasakan pekerjaan kuasa-Mu. Ku rasakan kehadiran. Mari jemaat Tuhan katakan curahkanlah kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Mujizat terjadi di tempat ini dan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Boleh sekali lagi katakan curahkanlah Yesus. Pagi ini kami buka hati Roh Kudus. Kami buka hati kami Roh Kudus. Penuhi kami pagi ini Roh Kudus. Terima urapan kuasa Roh Kudus. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Katakan mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang. Katakan mujizat-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami pagi ini Roh Kudus, kami buka hati Roh Kudus, jamah kami Roh Kudus. Kami menghormati kehadiran-Mu pagi ini Roh Kudus. Kau ada di tengah kami Roh Kudus, dan kami menghormati setiap kehadiran-Mu bagi kami. Kami siap Tuhan untuk berglori bagi-Mu Tuhan, sebab Roh Kudus telah dicurahkan pagi hari ini. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari sebelum kita memuji Tuhan, saya mengajak suami istri saling berhadapan, anak dan orang tua berikan senyum yang terbaik, sebab Roh Kudus dicurahkan. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka ada sukacita dalam kehidupan kita. Anggur baru telah dicurahkan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saudara mau berekspresi bagaimana dipenuhkan dengan kuasa Tuhan, silakan. Saudara bebas untuk berekspresi. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapanmu yang ajaib memulihkan. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Amin. Membangkitkan kembali. Mari dengan imanmu katakan hari ini. Hari inilah harinya. Hari segala belenggu dibebaskan hari ini. Amin. Amin. Belenggu dosa, belenggu penyakit dibebaskan. Belenggu dosa kami patahkan. Amin. Mari bersorak pagi Dia. Katakan aku baru. Aku baru tercurah baru hidupannya dengan sukacita. Minyak yang baru, minyak baru tercurah murah hidupannya, dapat kuasanya. Sebab Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Amin. Mari jemaat Tuhan katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan dunia. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Amin. Membangkitkan umat ini. Sebab hari ini hari yang dijanjikan Tuhan. Amin. Hari inilah harinya. Mari dengan imanmu. Amin. Saat pembebasan tiba, segala belenggu dosa dipatahkan. Amin. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak. Mari jemaat Tuhan menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Amin. Yes. Hidupannya dengan sukacita. Minyak baru tercurah murah hidupannya, dapat puas. Lagi katakan anggur baru. Amin. Anggur baru Tuhan tercurah baru hidupannya dengan sukacita. Minyak baru tercurah murah hidupannya, dapat puas. Nyata kuasa-Mu Tuhan. Nyata kuasa. Lagi katakan nyata kuasa-Mu Tuhan. Nyata kuasanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Amin. Sebab api Pantekosta kita telah miliki. Amin. Dan biarkan api itu tetap terus menyala dalam kehidupan kita. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya.
glory bagi Tuhan. Bakar kami pagi ini. Api kemuliaan-Mu memenuhi rumah kami pagi ini Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus Kau hadir di tengah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Kau berkarya di rumah kami Roh Kudus. Kau memenuhi kami Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kami percaya kuasa-Mu ada bagi kami pagi ini Tuhan. Kami menghormati kehadiran-Mu Roh Kudus. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita dibekali lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kamu katakan berkaryalah Roh Kudus. Kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Allah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama. Katakan Bala kami Bapa, Bala kami Bapa,
Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Engkau mendengar kerinduan kami semua. Ubahlah kami Tuhan, agar supaya kami bisa menjadi sama seperti Yesus. Kami tahu hanya firman-Mu, Roh-Mu yang sanggup merubah kami, agar supaya kami semakin hari semakin bertambah-tambah, semakin bertambah baik, semakin bertambah sempurna, dengan maksud agar supaya satu waktu kelak kami bisa jadi sama seperti Yesus. Itu keinginan kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Sebab itu kami mohon, biar firman-Mu datang kepada kami. Bapa Surgawi, kami percaya bahwa Engkau ada di sini setelah kami memuji, memuliakan Engkau. Hadirat-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Engkau sudah siap berbicara kepada kami semua. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau terima firman-Mu. Firman-Mu yang akan merubah kami. Kami percaya setelah mendengar firman-Mu, sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dan mohon urapan dari Tuhan bagi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Engkau pakai biar hikmat surgawi turun ke atasnya dan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua bisa merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus. Terjadi 2000 tahun yang lalu, kita semua sudah tahu ceritanya. Tapi sampai hari ini kuasa Pentakosta tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tetap sama. Kapasitasnya tetap sama. Kemampuannya tetap sama. Dia sanggup seperti apa yang menjadi pujian tadi kita. Bahwa dia sanggup untuk melakukan perubahan, pemulihan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan. Sama-sama kita buka dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat ke-6 sampai yang ke-8. Kisah 1 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kita baca kemudian dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai 20, firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi adalah firman Tuhan yang berkaitan dengan momen, dengan saat ketika Yesus setelah dia berkarya di dunia ini melaksanakan misi penyelamatan. Dia kemudian mati, tapi kemudian dia bangkit. Dan kemudian setelah bangkit, dia kembali kepada Bapa di surga. Karena dia adalah Tuhan. Tapi sebelum dia terangkat, maka firman Tuhan yang kita baca tadi, bukan firman yang disampaikan pada menit, detik-detik terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga.
Dia berkata bahwa kita akan memperoleh kuasa, ya, jika Roh Kudus turun ke atas kita. Ya. Jadi kita memperoleh kuasa jika apabila Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kemudian kita bisa menjadi saksinya, ya, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini dikatakan bahwa kuasa yang akan diberikan kepada orang percaya adalah kuasa untuk menjadi saksi, saksi Tuhan. Ya. Ketika pribadinya telah pergi, maka kemudian Tuhan mempercayakan murid-muridnya, orang percaya sampai di zaman ini untuk terus melakukan tugas menjadi saksi Tuhan, ya, menjadi saksinya. Jadi Roh Kudus yang adalah kuasa itu bukan diberikan untuk bergagah-gagahan atau show of force. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian mau menjadikan kuasa yang Tuhan berikan cuma sekedar untuk supaya orang tahu dia mempunyai kuasa, ya, yang punya karunia mungkin mujizat, menyembuhkan dan sebagainya, maka saya pikir dia harus mengkoreksi kembali bahwa kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu kepada orang percaya, kuasa Roh Kudus adalah untuk supaya kita orang percaya mempunyai kemampuan untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ternyata kita dipanggil menjadi anak Tuhan, ya, jadi orang percaya, ya, tidak mudah. Karena dikatakan tadi bahwa kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Ya. Tanggung jawab bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita bersyukur kalau kita sudah dipanggil, sudah diselamatkan, sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus, puji Tuhan. Tetapi kalau kita melihat ini yang dikatakan the Great Commission, ya, amanah agung dari Tuhan Yesus, bahwa kita bukan hanya berbangga karena kita sudah menjadi anak Tuhan, tapi kita harus mampu menjadi saksi Tuhan. Artinya kita bertanggung jawab untuk diri kita sendiri, menjaga keselamatan yang sudah kita terima, dan pada saat yang sama kita harus mampu menjadi saksi Yesus bagi orang-orang lain. Ya. Dari kuasa yang kita terima dimaksudkan agar supaya kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Yang tadi kita nyanyikan, ubahkan kami, ya. Ubahkan kami dari kehidupan yang tidak berkenan menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus yang melakukan itu, ya. Dan kemudian setelah kita berubah, kita harus mampu menjadi saksi, ya, saksinya Tuhan untuk orang lain yang perlu diselamatkan dan untuk saudara-saudara kita yang lain, sesama anak Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kepada siapa kita bersaksi? Ya. Kalau kita baca dalam Ibrani 12 ayat 1, Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dan dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Firman Tuhan berkata bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Sebagai anak Tuhan, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa banyak orang yang sementara mengamat-amati kita. Ya. Kalau kita baca dalam firman Tuhan pada pasal 11 dari Ibrani ini, maka di situ firman Tuhan berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab. Perjanjian lama mereka sudah Tuhan panggil, tetapi ada yang menafsirkan bahwa mereka termasuk saksi-saksi yang dikatakan bagaikan awan banyaknya, yang melihat kita, melihat keadaan kita, apakah kita betul-betul berubah dan menjadi saksi. Ya, kalau kita baca pada ayat sebelumnya di sana bicara tentang ada Yakub, ada Yusuf, Abraham, ada Musa, Gideon,
Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi-nabi lainnya. Mereka juga, ya, tentu saja dengan cara Tuhan yang ajaib, mereka dikatakan dan menasbihkan bahwa mereka juga turut menyaksikan kehidupan kita. Ditambah lagi para martir. Para martir adalah para syahid, para pejuang Kristus, ya, rasul-rasul Tuhan, ya. Ada dalam perjanjian baru di sana ada Yakobus, ada Paulus, ada Petrus, Yohanes Pembaptis dan lain-lain. Mereka semua dikatakan tadi sebagai martir karena mereka mati, ya. Mati dengan cara yang tidak wajar, mati syahid karena mereka memperjuangkan, ya, salib Kristus, menjadi saksi Tuhan sampai pada akhirnya. Mereka juga menyaksikan kehidupan kita. Selain mereka, tentu saja yang menyaksikan kita adalah sesama orang percaya, ya. Sesama orang percaya mulai dari rumah kita sendiri, ya. Istri kita, suami kita, anak kita, oma kita, opa kita, anak mantu kita, ya. Lebih besar lagi, rayon, jemaat yang ada di rayon kita, ya. Lebih besar lagi jemaat GPD Bahu, ya. Dan lebih besar lagi masyarakat yang ada di Bahu, ya. Ini semua menyaksikan kita setiap hari, melihat dan menilai kita. Dan juga selain sesama orang percaya, yang menyaksikan kita adalah tentu saja orang-orang yang saat ini belum mengenal Kristus, ya, dengan benar. Yang sementara mau mencari tahu lebih jauh tentang siapa Yesus, siapa Kristus dan kuasanya. Mereka juga mengamati kita. Di begitu banyak orang yang mengamati kita. Dan dalam Alkitab dikatakan, kamu akan menjadi saksi bagiku. Jadi saudara jangan main-main kehidupan kita ini. Bahwa kita bukan hanya berjuang untuk kehidupan keselamatan pribadi, tapi kita juga bersama dengan itu mendapat amanah agung dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita harus menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, ya, sampai ke ujung bumi. Saudara, dalam kalau kita mencari tahu apa yang dimaksud dengan saksi dalam bahasa Yunani, disebut martis, ya. Martis ini mempunyai arti para saksi mata yang sah, yang dapat bersumpah atas apa yang dia lihat, ya. Jadi seperti murid-murid Tuhan, ya, mereka menyaksikan langsung peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh dan yang terjadi atas Yesus. Dan murid-murid Tuhan, karena mereka iring Yesus, mereka tahu betul apa yang terjadi dari pelayanan Yesus sampai kemudian dia naik ke Golgota, dia mati di kayu salib, dia bangkit kembali dari kematian, ya, sampai kemudian dia terangkat. Mereka menjadi saksi hidup. Nah, ini yang disebut dengan martis. Jadi mereka menyaksikan, Tuhan mau saksikan apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasa, untuk supaya orang tahu siapa Yesus itu, ya. Termasuk apa yang menjadi firman-Nya, ya. Kemudian yang kedua, martis juga merupakan asal kata dalam bahasa Inggris martir. Martir yang saya katakan tadi adalah mereka yang rela mati, ya, atas apa yang mereka percayai. Ya, rasul-rasul Tuhan, kalau kita baca dalam firman Tuhan, kita baca sejarah bahwa mereka semua mati secara tidak wajar. Mereka mati syahid, ya, demi untuk mempertahankan, memperkenalkan Yesus. Mereka siap kemudian mati dalam keadaan yang tidak wajar. Kecuali Yohanes, ya, yang mendapat wahyu dari Tuhan, yang menulis kitab Wahyu. Dia mati karena usia yang tua, yang mendirikan gereja di Efesus, ya. Mereka juga dikatakan martir, bahwa mereka melakukan itu. Artinya bahwa mereka tidak pedulikan diri mereka, tapi yang penting mereka membawa dan memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Dan kemudian apapun yang terjadi, mereka melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jadi tugas kita, ya, adalah menjadi saksi
Yang pertama, kita memberitahukan tentang kehidupan dan perkataan Yesus di dalam Alkitab kepada orang lain. Lewat apa? Tentu lewat perkataan kita, lewat gagasan ide kita, dan lewat pribadi, perbuatan kita. Sehingga ketika orang melihat kita, orang melihat Rio Lanjang, mereka langsung tahu, oh ini memang anak Tuhan. Ya. Mereka melihat Roy Supit, mereka langsung bisa melihat bahwa ini adalah anak Tuhan. Mereka melihat Axel David, mereka langsung tahu bahwa ini adalah anak Tuhan. Dan mereka terkagum-kagum dengan kehidupan, dengan keberadaan kita. Ya. Yang kedua, tentu saya sebagai murid-murid dikatakan bahwa mereka siap menjadi martir. Ya. Mereka siap untuk apapun yang akan terjadi. Mereka akan tetap mempertahankan nama Yesus. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara mungkin bertanya, apa bisa? Apa mampu? Tapi kita sudah melihat dalam cerita firman Tuhan, saya katakan tadi bahwa murid-murid Tuhan, rasul-rasul, gereja mula-mula, mereka sanggup melaksanakan tugas ini. Ya. Ada rahasianya tentu saja. Kenapa? Karena Roh Kudus turun ke atas mereka, mengurapi mereka. Artinya bahwa mereka mempunyai kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya. Mereka sebagai saksi Kristus, ya, kita akan bersaksi di muka banyak orang. Yang dikatakan firman Tuhan tadi, bagaikan awan banyaknya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, the Great Commission, ya, atau amanat agung dari Tuhan Yesus yang kita dengar tadi, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Itu bukan hanya khusus untuk murid-murid Tuhan yang hidup pada 2000 tahun yang lalu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka belum sempat sampai ke ujung bumi. Ya. Murid-murid Tuhan pada waktu itu belum ada yang sampai ke bahu. Ya. 2000 tahun lalu belum ada. Ya. Rasul Paulus sendiri baru bisa sampai ke Eropa, ya, ke Roma, dan mungkin sampai ke Spanyol. Ya. Tetapi kita tentu saja yang ada pada saat ini, jemaat Tuhan yang hidup di zaman ini, ya, kitalah orang-orang yang tentu saja akan melanjutkan misi ini, ya, menjadi saksi Yesus pada generasi ini, generasi milenial, ya. Kita harus menjadi saksi, ya. Kita mungkin tidak sampai ke ujung bumi, ya, tetapi Yerusalem dikatakan oleh mulai dari Yerusalem, artinya kita harus menjadi saksi mulai dari rumah kita sendiri, ya, kepada, kalau kita anak, kepada orang tua kita, kepada mama, kepada papa, kepada oma, kepada opa kita, kepada adik, kepada kakak kita. Kalau kita orang tua, saya kepada anak-anak kita, ya, cucu-cucu kita, memastikan bahwa mereka melihat kita, ya, sebagai saksinya Tuhan, ya. Dan kemudian dikatakan Yerusalem, Yudea, Samaria, ya, itu adalah daerah yang berada di sekitar Yerusalem. Artinya selain dari rumah, kita mampu untuk bersaksi kepada tetangga-tetangga kita, ya, kepada jemaat-jemaat yang lain yang ada di rayon kita, yang ada di GPD Bahu, ya. Kita bisa melakukan itu, ya. Kita hidup di sini dan kita bisa melakukan itu. Firman Allah berkata bahwa kita hanya mampu menjadi saksi jika Roh Kudus turun ke atas kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kata kita kemudian dikatakan menerima kuasa, ya. Dalam bahasa Yunani, kuasa di sini dikatakan dunamis, ya, yang merupakan akar kata dari dinamit. Ya, kita semua tahu tentang dinamit, ya, satu alat unsur yang bisa membuat ledakan, ya. Jadi kuasa ini yang akan Tuhan berikan kepada kita orang percaya adalah kuasa yang bisa membuat ledakan, ya. Ledakan ini kemudian menciptakan
perubahan. Ya. Ya. Karena ada hadirat Allah, maka kemudian terjadi ledakan, dan kemudian ledakan ini akan membuat perubahan. Ya. Dan itu artinya bahwa kita berubah untuk kemudian kita selanjutnya menggunakan kuasa yang sudah merubah kita itu untuk bersaksi. Ya. Jadi artinya bahwa berubah kita memiliki hidup yang berbeda. Ya. Atau hidup yang telah diubahkan. Dalam 2 Timotius 3:16 firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak usah dulu bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus yang dahsyat. Ya. Karunia Roh Kudus juga adalah pemberian Tuhan bagi orang-orang yang tentu saja sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan kemudian karunia ini diberikan agar supaya orang-orang bisa melihat hal-hal hebat luar biasa yang dimiliki, ya, bisa menyembuhkan, bisa membuat mujizat, mendapat hikmat yang luar biasa, mendapat pengetahuan yang luar biasa. Ya. Kita tidak usah dulu bicara soal-soal yang sangat hebat luar biasa seperti banyak orang yang langsung berpikir kalau dipenuhkan Roh Kudus maka saya harus menjadi orang yang bisa membuat mujizat. Kalau saya doakan sembuh. Ya, saudara, kita jangan dulu terlalu jauh ke sana. Kalau Tuhan izinkan, puji Tuhan. Tapi paling kurang kita bicara dulu tentang buah roh. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Ya. Pasti terjadi satu pemulihan. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi Roh Kudus yang mampu merubah kita sehingga kita memiliki kehidupan yang dihiasi oleh buah roh ini. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kesaksian yang paling nyata. Ya. Kita tidak usah bicara tentang adanya power terhadap kita yang bisa menyembuhkan, ya, bisa membuat mujizat. Kita mempunyai ilham dari Tuhan luar biasa. Tapi yang orang lihat sehari-hari itu adalah kehidupan kita. Ya. Bagaimana ini kehidupan? Rio, tadi saya katakan Rio, Excel, Bapak Roy, bagaimana sehari-hari? Itu yang orang lihat. Ya. Dan itu yang kemudian sangat menentukan. Ya. Karena dikatakan bahwa firman Tuhan menuntun kita. Ya, Roh Kudus memperbaiki kelakuan. Salah satu fungsi dari firman Tuhan dikatakan bahwa ya, itu merubah kelakuan kita. Saudara, yang paling nyata saya katakan tadi bahwa adalah bagaimana terjadi, ya, perubahan dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 3 ayat 2, 2 Korintus 3 ayat 2 firman Tuhan berkata, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Yang orang bisa baca, ya, dari kehidupan kita adalah bagaimana kita punya keberadaan, kelakuan kita, ya, pikiran kita, gagasan kita, ya, bicara kita, ya. Ini merupakan bukti nyata bagaimana Roh Kudus merubah kehidupan seseorang. Kita bisa lihat dari adanya, ya, hidup yang lama, ya, telah diubahkan menjadi hidup yang baru, menjadi manusia yang baru. Ya, kita bertanya kepada diri kita sekarang, ya, berapa banyak dari keluarga dekat kita yang berhasil telah kita menangkan, ya. Atau kita perkuat iman percaya mereka, ya.
Kalau masih ada di antara saudara-saudara kita, ya, entah dia orang tua, ya, kakak adik, ya, ipar kita, mama, papa kita, yang belum kenal Tuhan, apakah mereka sempat impress, tertarik dengan Yesus karena melihat kita, dan kemudian mereka diselamatkan? Atau berapa banyak teman-teman sesama jemaat yang kemudian dikuatkan karena mereka melihat kita, ya. Jangan sampai justru karena kita banyak orang jadi ragu dan bimbang untuk terima Yesus, ya. Ternyata ada juga anak-anak Tuhan yang kemudian membuat orang jadi ragu dan bimbang untuk kenal Yesus lebih jauh. Saya mau mengambil contoh apa yang dikatakan oleh seorang pemimpin dunia, Mahatma Gandhi, ya. Dia diwawancarai oleh seorang yang bernama Stanley Jones, ya. Jadi dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, dikatakan, even though you often quote Christ's words, why do you seem so hard to refuse to be his followers? Jadi Mahatma Gandhi ini dikatakan bahwa dia selalu mengutip, ya, kata-kata ucapan dari Yesus dalam Alkitab. Tapi dia bertanya, Stanley Jones bertanya, mengapa engkau kelihatannya begitu sulit, ya, untuk bisa menjadi pengikut Yesus, ya. Dia sudah mengutip dalam pidato-pidato ungkapan-ungkapannya tentang apa yang dikatakan Yesus, firman Tuhan, tapi heran dia tidak mau menjadi pengikut Yesus, menjadi Kristen. Apa yang menjadi jawaban dari Mahatma Gandhi? Dia katakan, I have never rejected Christ. I like your Christ, but I do not like your Christians. Dikatakan, saya tidak pernah menolak Kristus. Gandhi bilang, ya, saya suka dan senang, bangga dengan Kristusmu. Tetapi saya tidak suka orang-orang Kristen, ya. Kemudian dia katakan, if Christians really live according to the teachings of Christ as found in the Bible, all of India has become Christian today. Dia katakan bahwa kalau orang-orang Kristen hidup menurut ajaran Kristus seperti yang dia baca dalam Alkitab, maka dia katakan semua orang India sekarang telah menjadi orang Kristen. Karena dia mengalami pengalaman, ya, dia di masa mudanya berada di Afrika Selatan dan dia menjadi lawyers di sana, ya, membela hak-hak kepentingan orang India di Afrika Selatan. Dia karena banyak membaca firman Tuhan, kemudian dia mau ke gereja. Ternyata waktu dia sampai di depan gereja, dia ditanya oleh petugas yang depan gereja, mau bikin apa kamu, orang berdosa datang di sini, ya. Dia bilang dia mau suka masuk gereja, ya. Tapi ada penatua yang bilang, cepat pulang, kalau tidak tersuruh orang lempar penganah pulang, keluar dari tempat ini. Darahku yang kasih dalam Tuhan, ternyata itu memberikan dampak yang luar biasa dalam hidupnya. Dia melihat bahwa orang Kristen pergi ke gereja, bahkan dikatakan sini dia sebagai seorang penatua, ya, tua-tua sidang, tapi hidupnya tidak menunjukkan sifat-sifat Kristus, sehingga kemudian ini menyebabkan Gandhi, seorang besar terkenal, pendiri negara India, dia kemudian tidak menjadi orang Kristen. Walaupun dia percaya apa yang dikatakan Kristus benar, tapi dia tidak pernah menjadi orang Kristen. Dia bahkan bilang, kalau saja orang Kristen semuanya mau hidup sesuai dengan ajaran Kristus, maka seluruh India, dan tahu India dengan penduduk, ya, kedua terbanyak di dunia setelah Cina. Boleh dibayangkan kalau pemimpin mereka yang mendirikan India menjadi Kristen, maka dampaknya luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, kalau kita telah dipenuhkan dengan Roh Kudus,
maka kita mempunyai kuasa yang akan memampukan kita menjadi agen, menjadi messengernya Kristus, ya, menjadi penyampai, ya, firman, ya, dan kehendak Kristus. Tanpa Roh Kudus kita sama sekali nothing. Kita tidak punya apa-apa sama sekali. Ya. Saya pernah berkata dalam pelajaran 29, no Holy Spirit, no power. Ya. Kalau tak ada Holy Spirit, tidak ada Roh Kudus, maka kita tidak mempunyai kuasa sama sekali. Tidak akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Sebab itu kita perlu koreksi. Kalau memang tidak ada perubahan dalam hidup kita dari cara hidup yang lama, maka jangan-jangan kita belum menerima kuasa itu dari Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sama dengan keadaan murid-murid Tuhan, ya. Ketika mereka belum dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Ketika Yesus mati, kita baca dalam kitab murid-murid Tuhan. Mereka ada yang jadi pengecut, ya, ada yang jadi penakut, ada yang jadi tidak berpengharapan, ada yang tidak menjadi saksi lagi, ada yang stres, ada yang kehilangan iman dan sebagainya. Ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, ya, maka terjadilah perubahan. Yang dikatakan tadi dinamit. Dia kemudian membuat ledakan, ya, merubah mereka dari rasa takut menjadi berani, menjadi khawatir, memiliki kepastian, sehingga mereka dengan penuh keyakinan menyampaikan kepada orang-orang, bersaksi kepada orang pada waktu itu, dan dikatakan bahwa ada begitu banyak orang yang dimenangkan kepada Tuhan sekali berkhotbah, ya, ribuan orang percaya dan menerima Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Roh Kudus kalau dia datang kepada kita, maka dia akan melakukan transformasi. Dia melakukan perubahan, dan perubahannya luar biasa. Kita berubah, ya, dari tadinya penakut menjadi berani untuk menyampaikan kebenaran, ya, dari lemah menjadi kuat, ya, tidak berpengharapan menjadi penuh dengan pengharapan, ya, dari pesimistis menjadi optimistis. Jadi anak Tuhan itu orang-orang optimistis, sehingga kita terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Kita tidak pernah merasa bahwa kita kehilangan, tapi kita selalu merasa bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya katakan bahwa kita tidak perlu, ya, bicara tentang kelengkapan karunia Roh Kudus untuk menjadi orang yang hebat, karena kita bisa menyembuhkan, kita bisa membuat mujizat. Tapi minimal kita lihat apakah buah roh sudah kita miliki. Dan inilah yang akan memberikan dampak yang luar biasa bagi orang yang melihat kita, orang yang mengenal kita, ya, dari tidak tahu mengasihi, kita menjadi orang yang suka mengasihi, ya. Dari orang yang tidak ada sukacita, kita menjadi orang yang selalu penuh dengan sukacita, karena Roh Kudus itu selalu menyatakan sukacita. Dari orang yang tidak kelihatan punya damai sejahtera, mempunyai hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Walaupun dalam keadaan yang seperti sekarang dilanda oleh COVID-19, tapi itu tidak mengurangi rasa damai sejahtera dan sukacita kita. Ya, kita akan tetap bersemangat untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dari orang yang kurang sabar menjadi orang yang penuh dengan kesabaran, ya. Tidak cepat terpancing, ya. Orang yang tidak punya kemurahan kemudian menjadi orang yang murah hati, ya. Dari orang yang tidak punya kebaikan menjadi orang yang penuh dengan kebaikan, ya. Dari orang yang tadinya tidak setia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, kemudian bisa menjadi setia, ya, mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan, ya. Dari orang yang tidak punya rasa lemah lembut, tapi kemudian berubah menjadi orang yang penuh dengan lemah lembutan, ya. Orang yang tidak punya penguasaan diri, yang cepat terpancing, yang cepat emosi, menjadi orang yang bisa mengontrol diri, tidak mudah terpancing.
Inilah buah roh yang harus kita miliki. Kalau kita orang percaya memiliki buah roh ini, saya percaya itu cukup untuk merubah keadaan sekitar kita, merubah orang-orang di tengah keluarga kita, merubah orang-orang yang ada di jemaat kita, merubah orang-orang yang ada di bahu ini. Kalau mereka melihat hidup kita telah berubah, menunjukkan buah Roh Kudus yang membuat orang mengenal Yesus lewat pribadi kita. Tugas kita sekali lagi saya katakan adalah untuk menjadikan semua bangsa ini murid Tuhan. Dan untuk melakukan itu hanya kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi fungsi Roh Kudus ini sangat penting. Sebab itu, saudara kalau merasa bahwa sepertinya kita masih seperti dulu, ya, masih kurang kasih, ya, masih kurang sabar, masih kurang penguasaan diri, ya, masih tidak punya damai sejahtera dan sukacita, maka kita perlu meminta dari Tuhan agar supaya Dia membaptis kita dengan Roh Kudus, memenuhi kita dengan Roh Kudus, agar supaya terjadi perubahan dalam hidup kita. Dan lewat hidup kita, selain kita telah diselamatkan oleh Tuhan, juga orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan melihat kita, mereka juga mendapat dampak dari kehidupan kita. Mereka kemudian mengenal Yesus dan mereka diselamatkan. Penting sekali kita memiliki Roh Kudus itu. Itu bukan hanya bagi murid-murid Tuhan 2000 tahun yang lalu, tapi bagi kita yang hidup di zaman akhir ini, kita perlu hidup memiliki Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan menginsafkan kita dari segala dosa, ya. Menginsafkan kita atas kebenaran dan penghakiman. Sebab itu, tidak ada lain yang bisa menolong kita untuk membuat kita menjadi saksi Tuhan selain kuasa Roh Kudus harus ada di dalam kita. Jangan remehkan. Bagi orang-orang Pantekosta, inilah satu-satunya kehebatan, kelebihan kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita akan bisa tampil beda. Kita akan kelihatan beda. Kalau Roh Kudus yang merubah hidup kita, maka hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada sesama kita. Akan tidak terjadi lagi konflik, tidak terjadi pertikaian. Kalau kita memiliki buah roh, maka semua akan hidup dengan penuh harmoni. Ya, jemaat Tuhan akan hidup saling mengasihi, saling membantu satu sama lain, saling menghormati, saling menghargai. Saya percaya tercipta satu jemaat yang kuat dan kokoh. Dan inilah adalah kehendak Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, biar kiranya jemaat sekalian, kita semua, kita akan menerima kuasa ini, agar supaya kuasa ini akan merubah kita semua menjadi betul-betul baru. Bukan sekedar kita menjadi orang Kristen, tetapi kita menjadi orang-orang yang sudah diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Menjadi orang-orang yang bisa menyaksikan Kristus kepada siapa saja. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Selamat merayakan hari Pantekosta. Dan biar kiranya di hari Pantekosta ini betul-betul Roh Kudus turun ke atas kita. Turun ke atas seluruh jemaat Maha Tuhan di bahu ini. Sehingga kita semua penuh dengan Roh Kudus. Kita akan tetap bertahan. Ya, bertahan dalam situasi apapun. Ada damai, ada sukacita, ya, dalam hati kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Mari saudara, kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan dan kita berdoa memohon biar kiranya firman Tuhan itu ada dan tinggal dalam hati kita semua. Haleluya. Holy Spirit, again come in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace,
sambil angkat tangan kita nyanyikan lagi. Holy Spirit, thou art welcome here. Hallelujah. Holy Spirit, thou art Engkau jamah setiap hati umat-umat-Mu. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami semua bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi saksi. Kami rindu menjadi orang-orang yang bisa memberikan dampak kepada orang lain, supaya mereka bisa melihat Yesus di dalam kami. Hanya Roh Kudus yang sanggup melakukan itu bagi kami. Sebab itu kami mohon biar Roh Kudus tinggallah di dalam kami dan ubahlah hidup kami, supaya kami memiliki hidup yang menjadi saksi Kristus. Oh haleluya. Orang-orang di keluarga kami lebih mengenal Engkau lewat pribadi kami. Orang-orang yang ada di seluruh jemaat
mengenal Engkau lebih dalam lagi lewat pribadi kami. Orang-orang yang ada di Bahu, di Manado, di mana saja kami berada, mereka akan melihat Yesus ada di dalam kami. Dan mereka kenal Yesus lewat hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus. Kami percaya Engkau sudah tolong kami semua. Engkau berikan kami kemampuan sebagaimana Engkau berikan kepada murid-muridmu 2000 tahun yang lalu. Biar kami yang hidup di akhir zaman ini, kami juga memiliki kekuatan, power yang sama dengan murid-muridmu. Sehingga kami bisa membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu di atas segala-galanya. Inilah menjadi doa syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada yang memimpin pujian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Dan pada saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami umat-Mu akan memberikan korban persembahan. Kau memberkati apa yang menjadi pemberian kami pada saat ini. Kami akan memberikan korban persembahan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan sambil kita angkat satu pujian. Jemaat Tuhan yang sudah selesai memberikan korban persembahan, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Allah, Roh Allah yang hidup penuhiku, amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan atasku, amin. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah kita bangkit berdiri, dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta, menjadikan hidupku Allahku.
bebaskan. Nanti Bapak Gembala akan duduk dalam doa. Hidup yang terbelenggu. Memelihara hati mereka yang terluka, serta mereka yang buta. Jadikan hidupku amanmu menjadi huraanmu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. sekali lagi haleluya. Berikan pujian sekali lagi kemana? Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus, Engkau luar biasa. Roh Kudus, Engkau yang mampu merubah kami dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang sangat baik dan bahkan sempurna. Sebab itu kami selalu merindukan Engkau, Roh Kudus. Engkau tuntun kami menghadapi situasi dunia saat ini yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kami percaya ketika Roh Kudus bersama dengan kami, maka kami tidak pernah takut. Kami percaya kalau Roh Kudus bersama dengan kami tidak pernah khawatir. Kalau Roh Kudus bersama dengan kami akan selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami bangga Tuhan karena Engkau telah panggil kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau lengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami bisa tetap bertahan sampai hari ini, tetap menjadi anak-anak-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi hanya karena Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memberikan kami kemampuan menjadi saksi-saksi-Mu. Terus biar Roh Kudus ada bersama dengan kami dan menuntun kami kepada segala kebenaran. Makasih banyak Tuhan buat ibadah pada hari ini. Kami percaya Engkau sudah hadir dan Engkau sudah berbicara kepada kami. Engkau sudah melawat kami sehingga sukacita, damai sejahtera dari Tuhan ada bersama dengan kami. Berdoa Tuhan bagi bangsa, negara dan pemerintah kami. Mari Engkau tolong, Engkau lihat dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Begitu banyak usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai pada pemerintah di Tuhan di level yang paling rendah, di desa, di kelurahan. Bapak, kami mohon biar kiranya Engkau tolong berikan terus hikmat kepada mereka, supaya mereka memiliki apa yang harus mereka lakukan, sehingga kami semua bisa Tuhan terhindar dari masalah yang lebih besar lagi. Lebih dari itu kami bermohon kepadamu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menghancurkan segala kekuatan penyakit yang mengancam kami. Sebab itu saat ini kami bersehati memohon kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan semua wabah COVID-19 yang coba mendekati umat-umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya kalau Tuhan bersama dengan kami, maka tidak ada wabah yang berani mendekati kami. Kami bisa dijauhkan, kami bisa dibebaskan. Dan Engkau tolong bangsa kami Tuhan, dan Engkau tolong biar kami semua hanya bergantung dan berharap kepadamu. Terima kasih banyak buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan tutup ibadah ini dengan penuh ucapan syukur sambil memohon berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita tadahkan tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan kita. Haleluya. Berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, sukacita, penyertaan, pembelaan Roh Kudus akan terus dan terus dan terus menyertai orang semua. Mulai pada pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dia jemput kita orang semua bersorak-sorak bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya.